PT Cipta Krida Bahari atau disingkat CKB merupakan salah satu perusahaan logistik terkemuka di Indonesia dan saat ini sedang membuka berbagai macam lowongan pekerjaan. Bagaimana tips dan trik lolos di PT Cipta Krida Bahari atau CKB? Kali ini kita akan berdiskusi dengan Irsyadi Fauzan Afif, Account Manager PT Cipta Krida Bahari. Nah, namun sebelum mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe serta share ke teman-teman yang membutuhkan. Karena di konten kali ini kita berada di konten rekrutmen review, di mana di konten kali ini kita akan mereview proses-proses rekrutmen serta tahapannya secara mendetail di berbagai macam perusahaan yang ada di Indonesia. Dan diskusi kita akan kita bagi menjadi dua segmen, di mana segmen pertama berbicara seputar lingkungan kerja di PT CKB, dan di segmen kedua mengenai program rekrutmen di PT Cipta Krida Bahari. Halo Irsyad. Halo Bang, Wah, gimana kabarnya, Syad? Alhamdulillah sehat. Masih diberikan Alhamdulillah. kesehatan dalam kondisi sekarang. Wah, iya nih, apalagi eh, setelah beberapa bulan tidak mendapatkan informasi yang positif COVID di kantor, beberapa hari ini mendapatkan informasi banyak sekali yang positif. Betul, Omikron merajalela Bang. Omikron merajalela, ya mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lah dan bisa melewati pandemi inilah, gitu. Amin, Oke. amin. Tapi udah booster, Syad? Belum kebagian ininya. Oh gitu, siap. Oh, Ini harus 6 belum bulan. ada. Oke. Iya, Siap. Oke, Syed. Kali ini kita mau diskusi terkait dengan proses rekrutmen di PT CKB. Benar ya, Syed? PT CKB kita nyebutnya. betul Ah, singkatannya PT. PKB. Oke. Nah, namun sebelum kita bahas mengenai proses rekrutmennya, kita mau diskusi dulu nih terkait dengan sebenarnya PT CKB itu apa sih? Nah, gitu, Syed. Nah, tapi Hmm. sebelum mulai ini, Syed, boleh ya perkenalan diri singkat gitu, Syed. Pendidikan terakhir dan kerjaan sehari-hari ngapain sih, Syed, di PT CKB, Syed? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bang Rahim, Hmm. perkenalkan, saya Irsyadi Fauzan Afif, saya alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, Hmm. itu angkatan 2013, Hmm. dan sekarang alhamdulillah kerja sebagai account manager di PT Hmm. Cipta Krida Bahari. Nah, Hmm. apa sih sebenarnya PT Cipta Krida Bahari? Hmm. Pasti teman-teman di sini juga baru dengar ya, Hmm. atau mungkin beberapa kali dengar tapi nggak tahu itu CKB. Sama, Hmm. saya juga awalnya CKB itu saya nggak tahu itu perusahaan apa, itu bergerak di bidang apa gitu. Hmm. Jadi sebenarnya PT CKB itu perusahaan logistik. Hmm. Jadi kita menyediakan jasa-jasa logistik, pengiriman itu dari daerah mana aja seluruh Indonesia itu Hmm. CKB handle. Mulai dari barang yang kecil itu kayak parts kita juga Hmm. mengirimkan parts itu yang kecil sampai nanti yang istilahnya itu OWOS, overweight, Hmm. oversize. Hmm. Nah itu bisa di-handle oleh CKB. Jadi Hmm. seluruh pengiriman dari domestik dan internasional itu bisa di-handle oleh CKB begitu. Oh, oke. Secara generalnya CKB perusahaan logistik gitu. Oke, Syed. Eh, tapi lebih banyaknya PT CKB ini lebih banyak B2B ya, Syed ya? Nggak langsung ke Betul, konsumen ya? betul Hmm. bisnis bisnis Bang, nggak Iya. bisnis. Iya, makanya mungkin kalau ditanya ke orang umum ya banyak yang nggak tahu juga gitu kan. Karena memang Betul. ya B2B gitu kan, nggak langsung ke konsumen yang kalau mungkin menyasar konsumen ya orang-orang pasti tahu gitu ya, Syed ya. Tapi kalau Hmm, di dunia logistik udah nggak asing lah begitu mengenai PT CKB gitu ya, Syed ya. iya. Nah, oke. Syed, tadi posisi sebagai account manager gitu kan. Hmm. Emang sebagai account manager itu ngapain sih, Syed? Untuk account manager, Hmm. sebenarnya secara generalnya account manager ini kayak sales sih, Bang. Hmm. Hmm. Jadi kita yang eee, mencari revenue Hmm. untuk CKB, jadi Hmm. kita jualan dari kantor ke kantor, menawarkan Oh. jasa yang kita sediakan, Hmm. bisnis to bisnis, jadi Ya. antar kantor ya. Hmm. Jadi lebih ke sales dan itu baru 1 bulan juga sih untuk jadi account Oh. manager. Wah. Dan sebelumnya itu sebagai komersial analis. Oh, oke. Jadi Mhm. alhamdulillah berarti habis naik jabatan berarti ya, Syed ya?
Alhamdulillahnya dapat mainan baru dulu, naik Oke. jabnya belum. Oh, belum. Tapi ini ya, hampir mirip sektor kan masih di bidang komersial gitu kan? Antara Benar. masih bidang di komersial begitu kan. Nah, ini tapi sebelum ke pertanyaan selanjutnya ini menarik nih, Syed. Eh, Mungkin banyak yang bertanya juga, Irsyad ini lulusan kesehatan masyarakat, kerja di perusahaan logistik sebagai account manager. Gimana transisinya itu, Syed? Oke, banyak orang yang menanyakan itu. Iya, nah itu dia. Sebagai lulusan kesehatan masyarakat, Hmm? kok kerjanya di perusahaan logistik gitu. Hmm, hmm, Kerjanya di bidang komersial data analis atau hmm, komersial analis, kok ke sales gitu. hmm. Nah, ini sebenarnya panjang ceritanya. Ini Wah, awalnya di rekrutmen itu, Bang. Proses oke. rekrutmen ini. Hmm. Nah, nanti mau diceritain sekarang atau gimana nih? Boleh Pak, diceritain. sampai sekarang gitu. Iya. Jadi, teman-teman, sebenarnya di awal rekrutmen Hmm. untuk masuk PT CKB ini, saya itu masuknya jalur Officer Development Program. Oke. Hmm. Nah, itu di mana untuk rekrutmen itu membuka kesempatan untuk seluruh jurusan Hmm. dari seluruh universitas itu memiliki kesempatan yang sama. Hmm. Nah, jadi jalur yang saya masuk itu adalah bukan jalur yang kayak rekrutmen biasa. Hmm. Jadi kita kayak kebiasa kan kita kayak kita apply di bagian ini Hmm. untuk sisi ini gitu. Hmm. Nah, sedangkan untuk Officer Development Program ini kita mendaftar sebagai Officer Development Program yang katanya ODP ini adalah jalur apa ya? Jalur percepatan lah untuk Oke. posisi manajerial gitu. Hmm. Jadi developing-nya beda, Hmm. develop beda antara karyawan yang masuk jalur biasa dengan jalur ODP ini Hmm. gitu. Nah, berjalanlah proses-proses rekrutmen Hmm. dan alhamdulillah dari ribuan yang daftar katanya, Hmm. dan dipilihlah 20 terbaik gitu. Hmm. Dan 20 orang itu yang alhamdulillah diterima menjadi lulusan sebagai karyawan Officer Development Program PT Cipta Krida Bahari itu tahun 2018. 18. Hmm. Iya, tahun Hmm. 2018. Berarti Nah, Irsyad masuk di CKB 2018 ya, Syed? betul Bang. Hmm. Hmm. 2018. Hmm. Dan karena general ya, Hmm. kita tanda tangan kontrak itu bersedia ditempatkan di posisi Oh mana iya, iya, pun. iya. Nah, itu karena baru lulus, Hmm. ngarepnya kerja gitu. Ya Ya. udahlah, kerja dulu aja gitu, cari Ah. dulu aja. Hmm. Hmm. Oke, Hmm. udah diterima, kemudian tanda tangan kontrak, bersedia ditempatkan di mana saja. Itulah Ah, pintu awal pintu awal. Dan, kita dan masuk ke situ gitu. oke, dan sepertinya menikmati ya, Irsyad ya. Sejauh ini alhamdulillah menikmati. Alhamdulillah gitu ya. Karena dalam proses itu kita juga banyak menyerap atau Hmm. bisa kita ambil nilai-nilai yang dalam proses yang kita jalani itu kan. Oh iya, benar sih. Semena-mena aja kita bawa, nggak mau kerja di sini, Hmm. nggak suka, nggak sesuai jurusan. Hmm. Itu Hmm. belum tentu Iya gitu. gitu. Berarti ya kalau nggak sesuai jurusan berarti Irsyad memang benar-benar nggak sesuai jurusan gitu kan ya. Sebenarnya udah masuk ODP pun ngincernya masih sesuai jurusan. Karena Oh, oke di oke. setiap perusahaan kan masih ada Hmm. HSE. Iya. Oh iya iya Nah, iya, itu I kan see. masih align lah sama jurusan Kesmas. Itu ada Iya peminat iya. K3 juga kan, K3 Mm-mm. Kesling. Mm-mm. Nah, Malah cuman nggak nggak. dapet. Oh gitu. Tapi bersyukur ya, maksudnya sudah di maksudnya di posisi yang sekarang gitu ya, Syed ya? Bersyukur, bersyukur sih. Alhamdulillah. Kita tetap disyukuri kan, Bang. Iya benar sih. Nah, Syad, ini nih. Nah, namun kalau kembali ke mungkin pertanyaan sebelum rekrutmen tadi, sebenarnya kenapa sih Irsyad memilih bekerja di PT CKB gitu, Syad? Mungkin tadi kan Irsyad menyampaikan ya karena ada rekrutmen gitu kan, pasti karena rekrutmen pasti masukkan. Tapi mm, selain alasan itu apa lagi, Syad? Maksudnya kenapa kok harus di CKB gitu? Begitu. Kenapa, Syad? Sebenarnya nggak harus juga sih, Bang, di Oh, nggak harus CKB. juga ya? Cuma berjalannya waktu kita Hmm, banyak apply kan, apply hmm, sana, apply sini gitu. hmm, Dan prosesnya itu
kadang ada beberapa perusahaan yang prosesnya itu cukup lama. Benar-benar. Nah, kita udah follow up, cuma nggak ada hasil gitu, nggak Hmm, ada feedback dari perusahaannya. iya, iya. CKB itu proses rekrutmennya cukup cepat. Oh, berapa lama waktu itu, Chat? Dari awal, maksudnya registrasi sampai dengan Mm, diterima gitu? Registrasi itu kalau nggak salah di pertengahan Februari sih, Bang. 2018 ya. Terus Mm, diterimanya di, Maret udah ada oh, hasilnya. cepet banget kalau gitu ya, Chat ya. Dan itu Oh, tahapannya nggak sedikit gitu. Jadi tiap minggu tuh kita ada ada terus ya. tahapannya. Benar. Oh, oke, 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 oke. Wah, ini, nah nanti nih, tapi itu kita bahas di segmen kedua nanti tuh, Syed. Iya. Nah, oke, Syed. Nah, terkait dengan ekspektasi nih, Syed. Pasti kan ketika sebelum masuk PT CKB ini pasti Syed punya ekspektasi gitu kan. Ya baik itu lingkungan kerjanya, beban kerjanya, hal-hal lainnya gitu. Dengan pasti ini kan gimana sih perbandingannya dengan realita yang sudah Irsyad alami nih gitu. Ekspektasi ketika mau masuk PT CKB dengan realita yang terjadi sekarang itu. Udah sesuai apa belum nih, Syat? Eh, Ekspektasi sama realita Mm-mm. belum sesuai. Nggak ada Tapi yang belum sesuai, belum. tapi maksudnya belum sesuai kalau 100% ya nggak mungkin juga gitu ya. Syat. Pasti pasti ada gitu kan. Tapi so far sampai sekarang artinya soalnya saya ngeliat ini sih dari 2018 sampai 2022 kan bukan waktu yang sebentar ya, 4 tahun berarti Irsyad juga makanya saya tadi lihat wah ini kayaknya Irsyad udah menikmati begitu kan bekerja sebagai dia di PT CKB begitu kan walaupun dengan background kesehatan masyarakat begitu ya. Nah, oke Irsyad. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya iklim kerja. Iklim kerja di PT CKB gimana sih, Syad? Ya termasuk dengan beban kerja, lingkungan kerja, gimana Syad? Oke. Untuk iklim kerja, Hmm. sebenarnya saya nggak ada pembanding sih, Bang, karena ini masih Oh iya pekerjaan iya iya benar-benar. kantor pertama gitu. Benar-benar iya iya. Nggak ada pembanding bahwa Ah, ini lebih baik, ah yang itu lebih buruk, belum iya. tahu. Ah, mm, Nah, cuman yang dirasakan di PT Cipta Kerja Bahari ini, mm, PT CKB memang menjadikan bahwa karyawan itu sebagai asetnya. mm, 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 Jadi development itu secara kontinu tetap dilakukan oleh PT CKB, mm, dan secara gini, ada beberapa perusahaan yang mungkin memberikan load kerja yang sangat banyak mm. sehingga karyawannya itu tidak merasakan work life balance-nya, Bang. Wah, Gitu. ini CKB di Jaksel ya? Iya, Anak Jaksel banget. iya gitu. Ah, Dan saya rasain di CKB mm, ini tuh kayak eh kita bisa mendapatkan itu, mm, lingkungan kerja yang nyaman, mm, juga fleksibel. Nah, coba Bang bayangkan, mm. 2 tahun corona, Ya, ya. 2 tahun ya, Mm. itu sampai sekarang masih belum masuk kantor loh. Oh, masih full WFH. Benar. Oh, WFO-nya maksud belum memang belum pernah ada. Tapi ke kantor pasti dong ada gitu kan ya. Maksudnya untuk Ke ngambil kantor ada, dokumen gitu ya pasti kan ya. betul. Heeh. Oh, tapi Tapi masih secara WFH. ofisialnya untuk WFO itu belum ada, belum pernah ada. Oh, oke 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 oke. Nah, gitu. Wah. Jadi kita Mm, masih diberikan bukan kebebasan sih, diberikan mm, kesempatan untuk menjaga diri ya mm, dari mm. kondisi yang Iya, benar sih. kita bisa tetap produktif, Mm, mm, tapi mau dimanapun itu nggak apa-apa gitu. mm. Nah, itu enaknya sih di PT Iya. CKB. Rada fleksibel, bisa dikatakan fleksibel, iya. Yang penting kerjaan selesai. Hmm. Secara kerja juga masih manusiawi sih. Masih masih Hmm. ya masih ya maksudnya ya kalau apalagi perusahaan ya mayoritas sih perusahaan di Jakarta juga apalagi PT CKB ya pasti manusiawi nggak mungkin nggak kan. Hmm. Dan logistik ya Bang ya. Ini Iya. kan salah satu exception yang tetap operasionalnya jalan selama pandemi ini. Oh ya benar benar Jadi benar benar. kayak Mm, FMCG itu juga mm, mm, hospital, mm, mm, logistik itu kan juga ya mm, tetap mm. jalan, diberikan ruang Oh iya untuk iya melaksanakan operasionalnya iya gitu. kan karena kalau misalkan logistik nggak jalan ya bisa terhambat semuanya gitu kan. Mm-mm. Nah, nah, Gitu, Bang. oke Syad. Ini mengenai jenjang karir. Nah, gimana sih proses jenjang karir di PT CKB, Syad? Ini apalagi mungkin merefleksikan ke Irsyad sendiri nih masuk di 2018
sekarang sudah menjadi account manager gitu. Nah, gimana Syed menurut Syed sendiri jenjang karir di PT CKB ini? Oke. Untuk jenjang karir, Hmm. sebenarnya untuk jenjang karir kita mendapatkan gambaran sih Bang. Di Hmm. awal itu kita Hmm. dapat gambaran dari atasan bahwa Hmm. step yang harus dilewati ini, sehingga kamu Hmm. sampai level ini gitu. Hmm. Nah, kemudian gimana kita bisa untuk memanfaatkan opportunity yang ada di dalam sih sebenarnya. Oke. Hmm. Kalau misalnya, oke, jenjang karir saya ini, cuma Hmm. masih ada orang atau belum ada slot kosong gitu. Yep. Hmm. Hmm. Nah, kita harus bisa juga melihat opportunity di luar departemen itu, dan itu Hmm. terbuka lebar sih di CKB. Oke, jadi Tinggal lintas departemen itu memutuskan, bisa gitu ya? benar bisa Bang. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. tinggal kita memutuskan mau mengambil itu atau Hmm. enggak gitu. Oh, iya iya iya. Apalagi kalau untuk karyawan yang kan biasanya dalam penilaian HR itu ada ini ya, yang star, ada yang Iya iya. performance-nya bagus Iya iya. gitu Bang. Iya. Hmm. Hmm. Lagi ya performance-nya bagus, bakal banyak tawaran dari departemen-departemen lain, kamu mau Hmm. ngambil enggak gitu. Oh, oke 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 oke. Jadi memang benar-benar realistis sesuai dengan kinerja kita gitu ya, Syed. Kalau kinerja kita bagus ya pasti departemen lain akan tertarik juga dan HR juga pasti akan merekomendasikan begitu ya, Syed. Betul Bang. Nah, Syed, ini karena eh, mungkin kan kalau di CKP pasti ada yang masuk melalui jalur rekrutmen biasa, ada yang ODP seperti yang Syed ini gitu kan. Sama nggak kesempatannya antara yang ODP dengan yang experience atau rekrutmen lain begitu? Untuk yang lainnya, so far sih kalau dilihat ya Bang ya, Mhm, mhm. sama, sama. Mhm. Tapi Mhm. mungkin kalau ODP mungkin treatment-nya yang beda di awal mungkin kayak kan karena memang jalur semacam jalur MT begitu ya, Syed ya? Betul Bang. Hmm. Dan itu juga ada perhatian khusus dari HR sih, ada penilaian khusus Oke oke oke. dibandingkan penilaian yang staff gitu. Oke. Mhm. Karena ODP ini kan ekspektasinya lebih, Oh yang iya. kan ekspektasinya lebih nih, Iya iya otomatis iya. juga lebih dibandingkan staff yang lain gitu. Oh, yang lain. Oke oke. Nah, iya sih. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi ya sebenarnya balik lagi ke kinerja begitu ya, Syed. Kalau kinerjanya bagus ya nggak mungkin gitu kan orang kinerja yang bagus tapi nggak di apa nggak di angkat potensinya nggak mungkin juga gitu kan seperti yang Yap, Syed sampaikan tadi gitu kan. Nah, Syed ini terkait dengan benefit nih. Nah, gimana sih itu. benefit di bekerja di PT CKB? Tapi maksudnya jangan angka spesifik gitu ya. Komponen-komponen apa aja sih yang kita dapatkan sebagai benefit kalau kita bekerja di PT CKB gitu, Syed? Oke, komponen. Kalau Mm-mm. kita bicara komponen, pastinya kita dapat ini salary bulanan. Mm-mm. Kemudian kita juga dapat medical ini apa namanya, Asuransi begitu ya? asuransi kita ada. Mm-mm. Asuransi CKB itu cuma pakai BPJS Bang. Mm-mm. Kesehatan. Mm-mm. Dan untuk medical kita dapat inpatient dan outpatient juga. Maksud Kemudian juga inpatient dan outpatient gimana tuh, Syed? rawat jalan, rawat inap, Oh, berarti eh, pagu tapi yang berbeda. pagu yang berbeda berarti langsung dikasih oleh perusahaan begitu ya, Syed? Betul, kita bisa Oh, ngeklaim tapi ada limitnya sih Bang. oh yes, ya tapi menarik juga sih artinya memang benar-benar dibayar oleh perusahaan gitu ya, Syed? Mungkin nggak, Hmm. ya, ya menarik juga sih gitu. Oke, oke. Terus apa lagi, Syed? Medical, kemudian untuk mungkin kalau untuk sales itu ada transport ya, itu Oh iya kita itu, iya, iya, nah, iya. kemudian ada bonus dan THR sih, kita Wah, itu. bonus THR, terus tadi apa tadi reimburse kesehatan lah begitu ya bahasanya. Terus asuransi BPJS, terus ya kalau salary. Nah, kalau komponen salary gaji pokok, tunjangan begitu ya, Syed. Dan apalagi Syed komponen yang lain, Syed? Gaji pokok, tunjangan, tunjangan profesi dan yang lain mungkin ada lagi, Syed? Itu aja sih Bang. Itu aja sih ya. Oke oke. Nah berarti itu ya berarti ini eh, apa ya, salah satu perusahaan dengan benefit yang lumayan juga untuk kita masuki begitu kan. Nah ini apalagi teman-teman yang mau masuk ke PT CKB nih, apalagi dengan kehidupan di Jaksel gitu kan. Mau coba jadi anak Jaksel. Mau coba jadi anak Jaksel gitu ya. Eh, Ya kalau kerjanya nggak apa-apa di CKB di Jaksel, tapi lifestyle-nya lifestyle ya tapi Bukan. terserah tuh. Iya. Nah, Syad,
ini sekarang kita masuk ke segmen kedua terkait dengan program rekrutmen di PT Cipta Krida Bahari ini, Syad. Nah, tapi gini nih, Syad, mungkin boleh di-share juga perspektif Irsyad mengenai proses rekrutmen yang biasa dengan yang ODP gitu sih, Syad. Nah, tapi Mhm. secara overall apa aja sih, Syad, tahapan proses rekrutmen di PT CKB gitu, Syad? Oke oke, Bang. Eee, Mungkin saya jelaskan yang ODP dulu ya. Boleh. Hmm. Jadi yang jalur ODP itu, kemarin itu saya melewati ada 7 rangkaian Hmm, tes, 7 rangkaian. dan untuk staf atau untuk karyawan biasa, itu cuma 5. Oh, oke Nah, oke. ada perbedaan antara, 2 jalur tersebut Hmm, untuk join di CKB. hmm, Yang hmm, pertama itu ODP. ODP itu ada 7 step. Yang hmm, pertama itu kita screening HR dulu nih. hmm, Jadi kita kayak ya, ngomong-ngomong sama HR-nya terkait CV, kemudian nanti kita ikutin untuk psikotes online. hmm, Psikotes online, setelah kita lulus, hmm, nanti kita mengikuti psikotes lagi yang kedua. Jadi ada hmm, 2 psikotes yang kita ikutin. hmm, hmm, Nah, jika lolos di tahap yang ketiga ini, hmm, kita kemudian ikut interview HR. oke. Hmm. Mhm. Setelah ikut interview HR, kita ikut interview dari board of director-nya. Oh, Jadi kita langsung interview nih, ketemu sama BOD-nya, hmm, langsung di-interview sama, beliau. hmm, Dan berikutnya itu ada English test, dan hmm. yang terakhir itu medical check up. Oh, wah panjang juga ya, Syed, ya. Dan Dan itu itu, bisa 1 bulan, iya, 1 bulan. itu 1 bulan lah. Oh, cepat banget berarti, Syed. Makanya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, itu kan kalau yang ODP begitu ya, Syed, ya. Tapi Mhm, berarti ODP tadi registrasi, terus psikotes online ada dua kali begitu ya, Syed, ya. mhm, Terus ada interview HR, interview BOD, terus satu medical check up ya. mhm. Oke. Nah, kalau yang rekrutmen biasa, nah apa aja sih, Syed? Perbedaannya di Hmm. rekrutmen biasa itu nggak ada interview BOD Oh, sama BOD. psikotesnya cuma sekali, Bang. BOD dan Psikotesnya cuma sekali. itu cuma sekali Mhm, gitu ya. Oh, cuma bedanya di situ aja ya, Syed. bedanya. Oke, oke. Nah, Syed, ini kalau kita bedah masing-masing tahapan nih, Syed. Eh, Mungkin kalau registrasi online ya registrasi biasa gitu ya, Syed, ya. Maksudnya data-data pasti ya kalau kita mau apply ya sesuai dengan yang diminta gitu kan. Jangan sampai nggak ya jangan sampai dikirim yang nggak diminta gitu kan ya. Berarti itu registrasi gitu ya, Syed, ya. Mhm. Terus setelah itu lolos registrasi, eh baru setelah itu ini ya apa tadi, psikotes tadi ya, Syed, ya. Nah, kalau psikotesnya apa aja sih, Syed? Mungkin kan tadi kalau ODP ada 2, kalau yang rekrutmen biasa ada 1. Itu apa aja, Syed? Untuk psikotes pertama itu nggak jauh kayak psikotes biasa sih, Bang. Mhm. Kayak, apa ya, Karena udah lama nih 2018 udah mulai lupa. Tapi berarti kayak tes ini ya, misalkan kayak si tes apa psikotes tes pada koran umumnya gitu? sih, iya Oh, tes koran nggak ada sih. oh tes koran nggak ada. Heeh. Iya, Berarti ini mungkin yang tes kepribadian gitu ya, Syed, ya? iya, kayak gitu, Bang. Kayak tes kepribadian gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi apa lagi, Syed? Sama, Mhm. cuma, beda ini sih, beda lembaga. Oh, oke, 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 oke. Yang pertama itu online, Mhm, kita, bisa nih dari mana aja, mhm, tempatnya nggak ditentukan. mhm. Kalau yang kedua ini kita dipanggil ke satu tempat gitu loh. Oh, oke, 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 Kuliah oke. di satu tempat itu langsung mengerjakan di situ, Mhm, dan, lebih real time kayaknya ya, mhm. lebih real lah pengerjaannya ya. Kalau kita online kan mungkin monitoring-nya kurang kali ya, Bang. Monitoring gitu. Mhm. Oke, oke, oke. Jadi itu ya psikotesnya. Jadi ya sebenarnya kalau psikotes ya dimanapun ya tetap sama gitu. Itu aja gitu kan. Ya paling gimana cara kita mempersiapkan untuk ya lolos psikotesnya begitu ya, Syed, ya. Nah, tadi setelah psikotes ada interview HR ya, Syed. Mhm. Nah, interview HR apa aja, Syed? Interview HR, Mhm. itu nanya terkait, ya kegiatan kita namanya fresh graduate, ya nggak Oke. jauh-jauh pertanyaannya dari Mhm, kepribadian mhm, kita, kemudian dia nanya, "Apa sih aktivitas kamu yang kamu lakukan mhm, ketika kamu kuliah? Apakah mhm, kamu kuliah pulang doang atau mhm, ada yang lain?" Gitu. mhm, mhm, mhm. Seputar kepribadian kita dan kegiatan-kegiatan kita di kampus sih kalau HR. Oh, oke, oke, kalau HR ya. Nah Heeh. itu, oke, terus setelah itu apa lagi, Syed, yang interview HR setelah itu?
Baru Eh, kalau ODP tadi ada interview BOD ya, tapi kalau hmm, misalkan yang rekrutmen biasa nggak ada interview BOD ya. nggak ada. Oh, oke oke. Nah, Syed, tapi mungkin boleh diulas sedikit dong, Syed. Kalau interview BOD ngapain aja, masih ingat nggak, Syed? Kemarin itu ditanyain apa sama direkturnya, Syed? Dan untuk interview BOD, ditanya apa aja? Apa ya? Bedanya cuma di interviewernya doang sih, Bang. Oh, oke. Deg-degannya itu lebih berasa. Oh, iya, iya sih, deg-degannya lebih BOD berasa. nanyanya bahasa Inggris sih waktu itu. Oh, oke. Nah, oke. Jadi Berarti interview HR bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja, nggak, Syed? bahasa Indonesia. Oh, tapi kalau Dan itu BOD, masih slow tuh, masih kayak ah, ngomong biasa. ya, 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 ya. Tapi kalau BOD mungkin apa bukan tensi, atmosfernya udah agak lebih tinggi gitu ya, Syed ya. Iya, dan itu Oh, cuma bukan satu orang, Bang. 3 oh, dia ada. waduh, berarti Irsyadnya sendirian, BOD-nya 3 gitu. Bener. Wih, Udah keringat dingin dah tuh. Bahasa Inggris lagi. bahasa Memang sih Inggris. nggak full bahasa Inggris, cuma ada beberapa Mm-mm. pertanyaan yang mereka melontarkan dalam bahasa Inggris. Oh, oke oke, wow, menarik menarik. Nah, tadi setelah interview BOD, baru setelah itu ini ya apa, medical check up ya. Mm. Oke, nah kalau Ya, medical check up, English dulu, Bang. apa? Bahasa Inggris. Oh, iya, tes bahasa Inggris. Nah, tes bahasa Inggris, tes apa aja itu sih, Syed? Eh kayak biasa kita tes bahasa Inggris. Hmm. Ada listening-nya, ada Oh, listening, kemudian writing, mm, mm. apa yang kayak TOEFL-TOEFL gitu, Bang. Oke, itu Kita file listening, kayak writing, structure gitu ya? structure. Iya, betul. Oh, oke oke. Oh, jadi ya ya semacam tes bahasa Inggris TOEFL gitu ya, Syed ya? Mhm. Oke oke oke. Nah, berarti setelah itu baru medical check up ya. Kalau medical check up-nya apa aja sih, Syed, yang diperiksa? Untuk medical check up kita ngecek semua sih Oh, kesehatannya, dari fisik luar ya iya. sampai bagian dalam juga itu dicek Hmm. semuanya. Oh, oke oke. Berarti eh cek darah pasti gitu ya, Syed ya. Darah, urin, terus Mhm. juga eh ronsen juga nggak, Syed? Ronsen juga, Bang. Oh, juga. Toraks sih. Toraks ya, toraks, toraks ya. Oh, oke oke. Baru setelah itu pengumuman gitu ya, Syed. Pengumuman untuk lolos gitu ya. Mhm. Hmm. Pokoknya seminggu setelah itu langsung join. Oh, langsung join. Langsung tanda tangan kontrak. Iya. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Nah, Syed, tadi kalau apa nah kalau untuk yang rekrutmen biasa apa ada interview user nggak, Syed? Interview user itu biasanya barengan sama interview HR, Bang. Oh, oke oke, biasanya gitu ya. Oh, Biasanya. Kalau berarti untuk posisi di luar ODP ya. di luar ODP. Oh, oke oke. Nah, berarti ya tapi mungkin ini teman-teman kalau yang mau masuk ya harus dipersiapkan juga gitu ya, interview HR dan interview user gitu ya. Kalau ini ya bisa jadi juga berbarengan tapi bisa jadi juga enggak gitu ya, Syed ya. Nanti ke Jadi depannya. Ah, oke oke. Ya, sebenarnya kembali lagi tergantung ke gimana nanti gitu kan. Soalnya gini, banyak juga yang bertanya di kolom komentar itu sampai hmm. teknis gitu kan. Sekarang saya juga bingung gitu. Karena yang paling tahu pasti si rekruternya begitu kan. Mungkin Itu Fahim dikira ini kali ah, HR-nya CKB mungkin. HR yang tahu semuanya yang tahu gitu. semuanya gitu. Nah, tapi ya kalau teman-teman masuk ke CKB ikut proses rekrutmennya ya mending eh, salah satu yang penting sih menurut saya itu kontak rekruternya itu harus didapatkan gitu supaya kita komunikasinya juga lancar. Tapi ya juga jangan kalau udah dapat kontaknya tiap hari nanyain ya nggak mungkin juga gitu. Eh, Orangnya kan nggak ngerjain itu doang gitu kan, banyak ngerjain yang lain gitu ya, Syed. Nah, Mungkin kita doang gitu ya. iya gitu ya kan banyak, iya banyak yang lain yang mereka harus kerjakan gitu. Nah, Syed, ini menurut Irsyad nih dari semua tahapan proses rekrutmen tadi apa sih yang perlu disiapkan teman-teman yang mau masuk ke CKB ini, Syed, dengan proses rekrutmen tadi itu merefleksikan dengan apa yang Irsyad lakukan dulu gitu, Syed. Oke, apa yang harus dilakukan? Mm-mm. Supaya Tentunya bisa lolos pastinya gitu. iya. Nah. Cuma iya, oke kasih sharing aja ya. Belum Boleh tentu boleh. lolos juga. Tapi kan Irsyad udah lolos nih kan. Iya, alhamdulillah. Heeh. Karena ada faktor laki juga kali ya, Bang ya. Oh, aduh, ini biasanya Irsyad Gitu. merendah. Mungkin yang perlu teman-teman persiapkan karena baru fresh graduate, kita Mm. nggak tahu dunia kerja itu seperti apa. Oh ya. Jadi kalau kita mau apply ke suatu perusahaan, Mm. bidang apa, kita harus tahu perusahaan itu perusahaan apa gitu. Ah, gitu ya.
secara general aja, nggak apa-apa. Kita nggak bakal tahu sampai detail-detailnya juga kan. Jadi secara general kita harus tahu Iya. yang kita tuju itu apa gitu. Iya, nggak mungkin juga ditanyain toilet di kantor CKB ada berapa gitu Nggak kan, nggak mungkin, mungkin. nggak mungkin Ya, gitu. tapi ya mungkin seperti ya diskusi kita di segmen pertama tadi ya, Syed, ya. Ya perusahaannya apa, terus teman-teman kalau yang mau masuk ya buka dulu lah webnya gitu kan, direkturnya siapa aja, nanti ketika ditanya direkturnya siapa nggak tahu gitu kan, Iya. ditanya visi perusahaan CKB apa gitu nggak tahu ya juga jangan gitu kan, artinya ya semakin banyak kita tahu ya pasti semakin baik. Hafal mungkin nggak hafal mungkin nggak apa-apa, tapi minimal kita bisa menjelaskan dengan baik begitu ya, Syed, ya. Betul Bang. Hmm. Nah, nih sharing dikit nih. Nah, Pas boleh. rekrutmen interview sama BOD, Hmm. dia tanyakan apa sih yang kamu tahu tentang CKB gitu. Oke. Dan karena saya udah prepare dari awal ya, saya baca tuh Hmm. sejarahnya, ini pokoknya milestone-nya lah dari dia berdiri sampai sekarang itu. Saya ceritain semuanya, Iya, tahunnya gitu, sampai iya. sedetail itu gitu. Dan amaze-nya BOD-nya bilang, lah kamu hafal semua gitu. Saya aja nggak tahu kan. Iya, dia bilang gitu, Oh wah gitu. kamu hafal semua gitu. Ya, tapi setidaknya itu menjadi pertanda bahwa ya Irsyad well prepare gitu kan. Iya, Betul. gitu kan. Oke oke. Nah, berarti itu syarat teman-teman yang harus tahu dulu gitu kan. Ya buka webnya dulu lah gitu kan, lihat apa visi misi direkturnya, apa semuanya terkait dengan perusahaan begitu ya, Syed, ya. Nah, terus apa lagi nih, Syed? Oke, berikutnya Hmm. tentunya mental ya, Hmm. karena dunia perkuliahan sama dunia kerja pasti berbeda. Hmm. Hmm. Karena apa yang kita rencanakan itu belum tentu Hmm. kita dapatkan gitu loh. Hmm. Jadi untuk kita interview, kemudian menghadapi orang baru itu kan butuh mental ya. Kita Benar harus kuat sekali. Hmm. karena interview recruiter Hmm. itu melihat kepribadian kamu seperti apa sih gitu. Hmm. 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 Apakah kamu tegas, kamu bertanggung jawab, Hmm. kamu pemalas atau Hmm. apa gitu. Itu perlu Hmm. kita persiapkan juga sih. Hmm. Apa yang mau kita tonjolkan, apa yang Hmm. kita mau sampaikan ke recruiter itu Hmm. biar dia tahu gimana kepribadian kita yang sebenarnya gitu. Ah, iya iya. Dan terkadang sih perlu juga sih ngarang gitu. Ada Nah, beberapa mungkin yang hmm. sebenarnya itu bukan kita banget, tapi ada di diri kita gitu. Hmm. Ya Hmm. udah, kita ceritakan aja. Hmm. Hmm. Iya sih. Dan saya sering ngomong ini sih ke teman-teman yang di interview gini sih, Syed. Eh, jujur boleh, telanjang jangan gitu. Betul, betul. Gitu. Jadi iya, jadi ya ya jujur boleh gitu kan ya, kita apa keahlian kita gitu kan, yang lain-lainnya. Tapi ya jangan juga telanjang juga kan nggak mungkin gitu kan. Jangan disampaikan ke semuanya. Ya namanya orang pasti ada positif negatif gitu kan. Nggak mungkin orang bagus semua ya malaikat dong kalau gitu kan. Iya, setuju banget, Bang. Masa kita menyampaikan kekurangan saya 1, 2, 3, 4, Hmm. 5, 7, 8, Hmm. 9, 10 gitu. Sedangkan Iya. saya cuma 3 gitu. Mm-mm. Otomatis dari rekruternya nilai, ini apaan sih orang gitu. Iya iya iya. Oke oke oke. Nah, terus apa lagi nih, Syed? Eh, Apalagi ya? Mental. Tadi ya memahami bisnisnya gitu kan, terus mental gitu kan. Nah, terus apa lagi nih, Syed? Kesehatan perlu dijaga juga. Kesehatan. Hmm. Hmm. Karena kita terfokus ke tahap 1, 2, Ah, 3, 4, iya. tes nih, kita udah Hmm. lolos. Oke, Hmm. kita prepare. Hmm. Kemudian kita prepare untuk interview. Public Hmm. speaking bagus, kita ngejawabnya Hmm. bagus, Hmm. ngejelasinnya bagus gitu. Hmm. Lalu, nah nanti di tahap akhir medical check up, kita nggak memperhatikan atau mempersiapkan untuk Hmm. kesehatannya itu. Yep. Nah, bisa jadi itu Hmm. yang menjadi kayak eh stop yang bilang kita Ya. bahwa Ya. udah kamu sampai di sini aja gitu. Hmm. Kita Hmm. nggak lanjut ke proses berikutnya Hmm. gitu. Hmm. Iya sih, karena jangan sampai nih kita udah mempersiapkan tahapan-tahapan dengan serius gitu kan. Tapi untuk kesehatan kita nggak mempersiapkan ya, ya kita ngerasa ya karena sehat-sehat aja gitu kan ya. Tapi ketika Benar. dicek kolesterolnya wah tinggi itu. Gitu kan. Iya. Karena ya banyak banget anak-anak muda sekarang ya umur masih 20-an tapi kolesterol udah tinggi-tinggi gitu kan. Nah, itu yang mungkin ya perlu dijaga, dan juga untuk kesehatan kayaknya juga nggak bisa dipersiapkan sehari dua hari gitu ya, Syed. Mungkin kalau baca
baca webnya CKB ya kita bisa langsung sehari itu bisa paham lah gitu kan bisnis yang lain. Tapi kalau kesehatan kayaknya nggak bisa ya, Chan ya. Harus Hmm. mungkin dari sekarang lagi kuliah nih, Hmm. ya jangan banyak-banyak makan mie lah, jangan Hmm. banyak Iya iya. mendekat gitu. Hmm. Mhm. Bisa Nah, dipersiapkan dari sekarang untuk kesehatan itu. iya benar sih, Chan. Nah, karena ya kalau ibaratkan gagal di tahapan yang kita prediksi kita lolos di sana itu nyesek banget gitu. Itu. Jadi tadi itu ya rekomendasi dari Irsyad tadi yang pertama ya pahami bisnisnya, terus yang kedua persiapkan mental dan ketiga ya kesehatan wajib dijaga. Begitu ya, Syad ya. Nah, Mm-mm. Syad, ini beberapa kali nih ada beberapa teman-teman di kolom komentar yang nanyain, "Bang, tolong dong tanyain gimana sih cara belajarnya dulu supaya bisa lolos." Nah, Irsyad apa aja sih, bagaimana sih cara belajar Irsyad dulu supaya bisa lolos ini, Syad? Ini cara belajar di mana, Bang? Kampus? Misalkan enggak, maksudnya Belajar cara untuk belajar mempersiapkan rekrutmennya begitu, Irsyad. oh, Misalkan apakah Irsyad misalkan beli buku psikotes gitu kan terus mempelajari psikotes gitu kan, atau misalkan interview, gimana sih Irsyad mempersiapkan untuk proses interview ini gitu, apakah mungkin latihan di kaca atau gimana gitu, Irsyad? hmm. Hmm. Kalau untuk persiapan belajar, jujur kalau untuk psikotes minim banget sih untuk Hmm. persiapan. Hmm. Karena saya beranggapan bahwa psikotes itu sebenarnya udah ada di diri kita dan Hmm. ada beberapa yang dipelajari kayak Iya mungkin iya matematika itu perlu dipelajari dan itu kita benar. udah punya basicnya kan Hmm. sebenarnya. Hmm. Nah, jadi jujur kalau untuk psikotes itu prepare yang sangat minim di antara Hmm. proses yang lainnya. Hmm. Lebih Hmm. banyak itu prepare-nya di interview, benar. Oh, Karena oke. untuk interview itu kita menghadapi orang, kita Hmm. menceritakan bagaimana diri kita, Hmm. dan ada beberapa berkaitan sama yang Mbak Rahim sampaikan tadi, Apa kita tuh? boleh jujur, Ah. tapi jangan telanjang. Hmm. Hmm. Kita harus mungkin merangkai kata juga ya, untuk Nah, itu. bagaimana kita menyampaikan Hmm. ke rekruternya. Hmm. Hmm. Ya, apa yang kita mau sampaikan itu tersampaikan kepada rekruternya. Itu yang Hmm. banyak saya latih. Saya Oh. banyak ngomong kayak ditulis nih, Hmm. kayak kelebihan saya Oh. 1, 2, 3. Kemudian apa sih kekurangan saya 1, Hmm. 2, 3. Dengan Hmm. kekurangan ini, Hmm. apa sih yang saya lakukan untuk menutupi kekurangan ini. Hmm. Hmm. Jadi saya banyak melatih itu sendiri, Hmm. ngomong depan kaca juga ada, ngomong sendiri lagi nyetir juga bisa, Oh, gitu. iya Ya, benar sih. iya, kita menempatkan sebagai rekruter juga Hmm. secara langsung sebagai diri kita juga bisa kan, tanya Yap. jawab doang kan gitu. Hmm. Benar Nah, sih. bisa Oke gitu, oke. Bang. Iya. Kalau bahasa Inggris ya latihan-latihan ini sih, speaking, Hmm. dengar-dengar Oh. percakapan bersama bahasa Inggris Hmm. sama latihan TOEFL juga sih. Yap. Itu yang memang harus dipersiapkan. Tapi menarik sih tadi yang Irsyad sampaikan untuk persiapan interview. Dicatat dulu gitu ya, Irsyad, kemungkinan-kemungkinan pertanyaan gitu. Terus Ah, jawaban gitu ya. Karena iya. iya, mungkin sebenarnya kan kalau interview itu sebenarnya gimana ya? Nggak mempersiapkan pun sebenarnya bisa gitu kan. Tapi pasti kita mikir dulu gitu kan. Ditanya kekurangan, pasti mikir dulu gitu kan. Apa ya kekurangan gitu kan. Nah, pasti mikir dulu ya itu ya buang-buang waktu gitu kan. Kalau kita udah catat gitu kan berarti Irsyad pas menjawabnya lancar gitu ya, Irsyad ya. Pas Pasti interview. gimmick-gimmick dikit kayak Ah, mikir gitu. ya gimmick-gimmick dikit lah gitu ya. Oke oke oke, wah menarik menarik. Ini ya beberapa saran yang patut untuk dicoba juga gitu kan ya. Interview tadi itu latihan gitu kan supaya bisa ya dipersiapkanlah skripnya begitu ya, Irsyad ya. Betul. Karena di dunia kerja tuh, walaupun kita di awal mungkin rada nggak semuanya benar kita Hmm. sampaikan, Hmm. hanya akan terlihat ketika di dunia kerja. Saya menganggapnya gitu sih. Hmm. Ketika kita bekerja nih, udah, itulah kita yang sebenarnya gitu. Ya benar-benar sekali nih. Iya Kita ya. bilang, "Oh, saya orang yang jago ini." Iya. Ternyata HR-nya mengiyakan itu, dan ternyata pas dunia kerja itu tidak sesuai gitu. Hmm. Kita akan Hmm. lihat ketika kita sudah ada di Hmm. lingkungan itu Iya gitu. iya. Kita bisa Hmm. menyembunyikan itu Iya sih iya. kalau saya, Bang, Iya gitu. benar benar sih benar sih. Dan bisa jadi juga apalagi mungkin yang Depi nggak tahu sih ada kejadian atau enggak, Chan. Jadi misalkan pas interview itu
Saya orangnya misalkan mudah bergaul gitu kan, terus adaptif gitu kan. Artinya kan penempatannya bebas kemana-mana, terus tiba-tiba ditempatkan ke tempat yang kita nggak tahu gitu kan. Dan padahal kita pengennya nggak mau ditempatkan di situ gitu. Iya, Nah, itu mungkin salah satu pentingnya ya. Ya memang jujur ya harus, tapi ya tadi ya ya disesuaikan lah dengan konteks di interviewnya gitu ya. Jangan juga ya bohong, kalau bisa jangan lah gitu kan ya. Kalau bohong kan nanti khawatirnya seperti itu gitu kan. Kita pengennya A, kita tutupi pakai B, dikasihnya malah yang lain gitu kan. Akhirnya nggak cocok gitu. Malah nanti di pekerjaan bisa stres sendiri begitu ya, Syed ya. betul. Hmm. Nah, oke, Syed. Nah, Syed, ini kita ke pertanyaan terakhir nih, Syed. Closing statement, Syed. Apa sih apa ya semacam advice, saran, masukan dari Syed ke teman-teman yang mau masuk ke CKB ini, Syed? Untuk teman-teman yang mau proses rekrutmen dulu nih, Bang. Mm-mm. Hmm, mungkin kita udah mempersiapkan dari zaman kuliah, saya Mm. ngambil jurusan ini, Mm. mau kerja di sini, Mm. bidang ini, gitu. Mm. Tapi setelah kita melewati itu, saat kita mendapatkan dunia kerjanya, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Mm. Nah, itu otomatis ngerasa kecewa nggak sih, gitu. Oh. Cuman, saran saya, dicoba dulu aja. Dicoba dulu ketika kamu nggak sesuai dengan apa yang kamu planningkan, Mm. dicoba dulu, kemudian jalanin, pelajarin, evaluasi gitu. Nah, Ah, ya. Mm. eh, masih luas ilmu yang harus bisa kita dapatkan Mm. dari planningan kita di awal tadi. Mm. Toh kalau kita planningnya A, kita tahu ilmunya cuma sekitaran itu doang kan. Mm. Mm. Kalau misalnya kayak saya nih belajar Mm. dari saya jurusan Kesmas, Mm. kerjanya sebagai data analis itu Oh. nggak ada sekali berhubungan sama Kesmas, dan sekarang jadi sales gitu loh. Salah sih, ya, ya, ya. Nggak terasa Mm. saya menikmati itu gitu. Mm. Mm. Menikmati itu ya udah Mm. terlanjur basah, Mm. berenang gitu. Iya, iya, iya. Survive. Heeh. Betul, kayak gitu. Mungkin gini ya, Syed ya. Kalau pas dari awal-awal jangan banyak asumsi dulu lah gitu. Karena mungkin asumsi kita itu perlu diuji juga gitu ya. Jadi kadang bisa jadi asumsi kita salah gitu kan. Jadi ya Mhm. apa ya, kayak seperti kayak Irsya tadi ya, nyebur dulu aja gitu kan. Karena kita nggak tahu nih, ternyata enak ya berenang, nah kan gitu gitu. Oke, oke, oke. Oh, menarik. Terus apa lagi ya? Masih berkaitan sama yang tadi. Mm. Kita baru lulus itu masih ideologinya masih kuat lah. Bukan ideologi apa sih? Idealisme. Eh Idealisme, benar. Idealismenya masih pengen jurusan ini. Saya masih berusaha tuh di tahun pertama. Oh, Jalur ODP itu kayak kan masih itu tuh masih ngerjain project-project, masih oh ya. training di tahun Mm. pertama. Mm. Disuruh untuk improvement apa yang Mm. kamu bukan untuk memperbaiki bisnis proses di perusahaan itu. Mm. Nah, di Mm. tahun pertama itu saya masih berusaha nih. Mm. Pokoknya saya harus dapat departemen HSE. Saya harus dapat gitu. Oh, Nah, oke. gitu. Udah bilang ke HR, Pak, saya mau Ah, iya sih. tempatkan HSE ya gitu. Heeh. Karena jurusan saya ini gitu. Saking idealismenya masih tinggi. Iya, iya. Kita ditempatkannya di komersial analis gitu. Oh. Kecewa, iya. Cuman ketika kita tidak mencoba, kita nggak tahu sebenarnya Mm. kita bisa apa enggak gitu loh. Mm. Mm. Nah, Mm. kita coba, kita pelajari Mm. ilmunya ternyata saya juga punya passion loh di sini gitu. Mm. Jadi Mm. eh, jangan pesan menurut saya jangan hanya target itu kecil, maksudnya jangan sempit banget Mm. gitu Mm. targetnya. Kita Mm. perluaslah targetnya, Mm. pokoknya eh, selagi saya bisa mengerjakan itu, saya menikmati itu dan Mm. banyak ilmu yang saya pelajari, kenapa Mm. tidak gitu loh. Mm. Mm. Dan peluang kita untuk mendapatkan opportunity yang lain itu juga terbuka lebar ketika kita Mm. buka range ini Mm. goals kita tadi gitu sih Bang. Ah, wow, ini bermanfaat banget nih. Ya, terutama untuk teman-teman yang baru-baru lulus begitu ya. Ya, Iya, saya setuju sih. Ya, jangan terlalu pilih-pilih lah pas awal-awal begitu kan. Karena posisi awal itu sebenarnya posisi dasar gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita masuk perusahaan, ya
kita harus menguasai seluruhnya gitu kan ya. Kalau misalkan kita mau menjadi top manajemen gitu ya, pasti kita harus Betul. menguasai gitu kan. Nggak harus ya nggak harus sempit pemikirannya begitu ya. Jadi harus luas gitu. Dan lagi pula tadi seperti saya sampaikan ya kalau kinerjanya bagus ya bisa rotasi kemana-mana gitu kan ya. Kalau rotasi kemana-mana ya kemungkinannya untuk naik ke jadi top manajemen pasti lebih tinggi gitu kan. Artinya kita secara proses sudah paham juga begitu ya ada di mana-mana. Ah, menarik nih. Dan Betul. mungkin karena Irsyad mintanya di HSE karena enggak dikasih gitu kan. Iya. Heeh. Berarti apa yang kita planning kan belum tentu itu yang terbaik Hmm. ya. Ah, Yang itu dia, itu dia. ya Mm-mm. kita nggak mengenyampingkan takdir juga kan. Ah, iya benar Kita sih. usaha yang penting. Ah, itu dia. Siap, siap. Wah, ini banyak banget nih saran-saran dari Irsyad nih, terutama untuk teman-teman yang mau masuk. Sebenarnya nggak hanya buat bekerja di PT CKB aja, tapi di semua perusahaan. Ya, ya harusnya memang seperti itu, begitu kan. Ya, terima kasih banyak, Irsyad. Hmm. Alhamdulillah banyak banget nih saran yang bisa kita dapatkan untuk bisa kita amalkan nih, terutama buat teman-teman yang mau masuk perusahaan, begitu kan. Di tengah pandemi seperti saat ini itu melihat teman-teman lolos di perusahaan itu kan ya salah satu hal yang menyenangkan juga begitu kan, kita bersyukur juga gitu kan. Ya mudah-mudahan banyak yang terbantulah dengan konten ini. Terima kasih banyak Irsyad nih atas diskusinya pada kali ini. Mm-mm. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya Irsyad. Sampai jumpa Bang. Terima kasih. Yuk. Oke.